Saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tibalah saatnya kita akan mendengarkan sabda firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepadamu karena pada saat ini kami boleh memasuki minggu Advent yang keempat. Dan di dalam persekutuan ini, kami akan membaca dan merenungkan sabda firman Tuhan. Karena itu kami mohon ya Tuhan, agar Engkau menerangi kami semua dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami dapat memahami akan kebenaran firman-Mu, dan kami menjadi pelaku-pelaku firman. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Yesus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pembacaan Alkitab kita pada saat ini dari kitab Injil Lukas, pasalnya yang pertama, ayat 26 sampai ayatnya yang ke-38. Lukas 1 ayat 26 sampai ayatnya yang ke-38 di bawah judul pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Bunyinya demikian. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea yang bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami." Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, Anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki, hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Sampai di sana pembacaan Alkitab kita pada saat ini. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saat ini kita sudah memasuki minggu Advent yang keempat. 4 lilin sudah dinyalakan, di mana tinggal beberapa hari lagi kita akan merayakan Natal, kelahiran Yesus Kristus,
Sang Pembawa damai. Saudara-saudara, di dalam pembacaan Alkitab kita pada saat ini mengangkat seorang tokoh wanita di dalam Alkitab, yaitu Maria. Karena kita tahu bersama saudara-saudara bahwa Maria ini diberikan suatu kasih karunia yang sangat besar, melebihi wanita-wanita yang ada di dalam dunia ini. Karena apa saudara-saudara? Karena Maria inilah yang dipilih oleh Allah, yang ditetapkan oleh Allah, yang dijadikan oleh Allah sebagai alat di mana Maria dijadikan oleh Allah sebagai ibu Yesus. Namun saudara-saudara, kita juga jangan salah di dalam pemahaman. Karena firman Tuhan itu juga tidak pernah mengatakan bahwa Maria itu harus disembah, harus dikhususkan. Kita harus memahami bahwa Maria hanyalah sebagai alat yang dipakai oleh Allah. Jadi Maria tidak punya kuasa apa-apa. Tapi kita harus menghormati Maria. Karena dia melahirkan Yesus, anak Allah. Dan kalau kita lihat saudara-saudara, nama Maria ini berasal dari kata Ibrani, yaitu Mara, yang berarti pahit. Karena pada waktu itu saudara-saudara, situasi dan kondisi yang terjadi pada waktu itu, banyak gadis-gadis Yahudi yang bernama Maria. Oleh karena pada waktu itu saudara-saudara, bangsa Israel mengalami banyak sekali kepahitan-kepahitan, dihancurkan oleh bangsa Asyur. Mereka berada di bawah kekuasaan bangsa Romawi. Banyak kepahitan-kepahitan sehingga mereka bertanya-tanya, apakah Allah sudah meninggalkan mereka? Karena memang kita tahu saudara-saudara bahwa Allah sempat berdiam diri. Hubungan antara Allah dan manusia menjadi putus selama kurang lebih 400 tahun lamanya. Karena itu saudara-saudara, kedatangan Tuhan Yesus ke dalam dunia ini menyambung kembali hubungan-hubungan yang sudah putus. Baik hubungan manusia dengan Allah maupun hubungan manusia dengan sesamanya. Karena kita tahu saudara-saudara bahwa kita punya Allah yang maha kasih. Jadi karena kasihnya yang besar, dia menghadirkan anaknya Yesus Kristus, putra tunggalnya. Karena itu dikatakan dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi saudara-saudara, karena kasih Allah, maka dia datang ke dalam dunia, lahir di dunia ini, yang akan kita peringati di dalam perayaan Natal. Saudara-saudara, di sini kita melihat Maria dipilih oleh Allah. Dia mendapatkan kasih karunia di mata Allah. Kalau kita lihat di dalam Kejadian 6 ayat 8, saudara-saudara,
Ketika Allah melenyapkan semua manusia di bumi, maka pada waktu itu Noh dan keluarganya mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Dan di dalam pembacaan kita pada saat ini, Allah memilih Maria. Karena Maria ini, saudara-saudara, dia hidupnya sederhana, hidup penuh dengan kesalehan, hidup menyenangkan hati Tuhan, sehingga dia dipilih oleh Allah. Dan kita melihat di dalam Alkitab, pada waktu itu memang Maria, dia sudah bertunangan dengan Yusuf. Tetapi walaupun dia bertunangan dengan Yusuf, saudara-saudara, tetapi hubungan mereka masih di dalam taraf-taraf yang wajar. Karena hubungan mereka masih dalam taraf-taraf yang wajar, maka ketika mereka mendengar berita ini, mereka kaget. Karena apa, saudara-saudara? Mereka berpikir bagaimana hamil kalau tidak melakukan hubungan antara laki-laki dan perempuan. Itulah sebabnya, saudara-saudara, mau dikatakan di sini bahwa bayi Yesus bukan hasil dari buah cinta kasih Maria dan Yusuf, tetapi bayi Yesus adalah bayi yang lain daripada yang lain, karena bayi Yesus lahir melalui Roh Kudus. Karena itu dikatakan bayi Yesus adalah bayi Roh Kudus. Saudara-saudara jemaat Tuhan, Maria mendapatkan kasih karunia. Ia dipilih untuk tugas yang paling penting. Namun berkat yang dia terima ini bukan hanya mendatangkan sukacita, tetapi juga mendapatkan pergumulan. Tetapi pada waktu itu dia bergumul juga dengan berita ini, saudara-saudara. Maria bingung dengan apa yang terjadi. Bagaimana kata orang kalau saya hamil di luar nikah? Bagaimana kata orang kalau saya hamil sedangkan saya belum menikah? Inilah yang menjadi kebingungan dari Maria. Tapi di dalam ayat 38 tadi dikatakan, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu. Saudara-saudara jemaat Tuhan, ini ungkapan yang sungguh sangat luar biasa. Kita melihat bagaimana keyakinan daripada Maria ini terhadap Allah. Dia menyerahkan semuanya di tangan Allah. Karena itu dia katakan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Saudara-saudara, inilah yang dicontohkan oleh Maria. Mempercayakan diri kepada Allah. Jadi dia mau katakan, terserahlah apa yang Tuhan mau buat di dalam kehidupan saya. Jadi Maria dengan penuh ketaatan, dengan penuh kesetiaan, dia kerjakan apa yang ditugaskan kepadanya, walaupun mengandung suatu resiko. Dia melahirkan bayi Yesus. Dia menjadi ibu Yesus. Jadi kita lihat saudara-saudara, dalam tugas ini ada sukacita yang dia boleh rasakan karena dia dipakai oleh Allah sebagai alat menjadi ibu Yesus. Tetapi ada pergumulan-pergumulan yang harus dia lewati dengan situasi dan kondisi apa kata orang. Tapi semuanya dia mampu
melewatinya. Semua pergumulan dia mampu lewati. Walaupun dia melahirkan, kita lihat di dalam sejarah, bukan di tempat yang layak. Semuanya mampu untuk dilewati oleh Maria dan Yusuf. Karena mereka dipakai oleh Tuhan sebagai alatnya. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Apa yang terjadi dengan kelahiran Yesus bagi orang yang tidak memahami kuasa Roh Kudus, mereka mengatakan itu hal yang mustahil. Tetapi kita tahu saudara-saudara, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Apapun ketika Allah berkenan, ketika Allah berkehendak, apapun yang mustahil bagi manusia, tidak mustahil bagi Tuhan. Karena Tuhanlah yang mempunyai kehidupan ini. Karena itu saudara-saudara, dalam minggu-minggu Advent ini, ketika kita memasuki minggu Advent yang keempat, persiapan kita untuk menyambut kelahiran Sang Juru Selamat dunia. Marilah saudara-saudara, kita meneladani apa yang sudah dilakukan oleh Maria di sini. Jadilah sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena itu di dalam menjalani kehidupan ini saudara-saudara, maka penyerahan diri yang total kepada Tuhan harus menjadi bahagian kehidupan kita. Marilah dalam hati yang terbuka kita sambut kedatangan Tuhan Yesus yang akan kita rayakan bersama-sama. Sebagaimana kedatangan Yesus ke dalam dunia memulihkan sebuah hubungan-hubungan yang rusak. Biarlah di Natal 2020 ini juga, dalam persiapan-persiapan kita menyambut Natal, mari kita pulihkan semua hubungan-hubungan kita yang rusak. Hubungan kita dengan Tuhan. Mungkin pada masa-masa sekarang ini, kita sering mengedepankan kepentingan-kepentingan kita. Mungkin kita di tengah-tengah suasana sekarang ini, kita banyak sekali menjauh dari Tuhan. Marilah saudara-saudara kita pulihkan semuanya. Di minggu Advent yang keempat ini, mari kita kembali membangun kehidupan kerohanian kita. Mari kita kembali membangun hubungan-hubungan kita yang rusak dengan Tuhan. Begitu juga hubungan-hubungan kita yang rusak dengan sesama kita, dengan saudara-saudara kita, dengan keluarga-keluarga kita. Agar supaya ada keharmonisan yang terjadi di tengah-tengah kehidupan keluarga kita. Baik sebagai suami dan istri, orang tua dan anak, kakak dan adik, saudara-saudara seiman. Agar supaya damai yang dihadirkan oleh Tuhan di dalam dunia ini mampu untuk kita nyatakan. Sehingga kita mampu untuk berkata, damai sejahtera Tuhan hadir di dalam kehidupan kita. Hadir di tengah-tengah suasana menyambut Natal di tahun 2020 ini. Tuhan memberkati kita. Amin.